Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala dhiyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-muslimun, hafizakumullahu, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepadanya. Hadirin, tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah atau kondisi tak aman mustahil untuk dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan salah satu kekuasaannya, yaitu dengan meletusnya Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Gunung yang awalnya tampak indah itu tiba-tiba mengeluarkan lahar panas yang membumbung tinggi. Debu vulkanik yang keluar dari perut Gunung Semeru itu dengan cepat menutupi semua area di sekitarnya, termasuk pemukiman warga. Akibatnya, belasan jiwa meninggal dunia akibat muntahan gunung tersebut. Warga yang tak sempat menyelamatkan diri meninggal karena bencana tersebut. Bahkan sedang ramai diperbincangkan warga tentang seorang anak yang bernama Tumini berusia 28 tahun yang tak tega meninggalkan ibunya berusia 70 tahun, sehingga mereka berdua meninggal dalam keadaan berpelukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kejadian ini, marilah kita bersama-sama berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Allah bisa saja mengambil nyawa seseorang dengan diam-diam tanpa merusak lingkungan. Misalnya virus corona yang merenggut banyak nyawa tanpa merusak lingkungan. Namun mengapa Allah juga mengambil nyawa manusia melalui letusan gunung? Ini adalah semata-mata karena kita diminta untuk berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu," rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Adawiyah
yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan. Namun dengan dasar iman, maka ia dapat meraih kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah, yaitu rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menimpa musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukata yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu." Rawahul Bukhari. Yang artinya, tidak ada yang menimpa seseorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Satu pendapat mengatakan, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya. Akan tetapi, pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun satu pendapat lain dijelaskan bahwa musibah adalah pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuk musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya, di mana dalam musibah tersebut mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana cara untuk menyikapinya, bersabarkah atau justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun akhirat. Allahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'un alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.